Keinginan manusia itu selalu pengen semuanya perfect. Realitanya tidak ada yang perfect di dunia ini, oke? Kalau kamu bisa menerima bahwa kehidupan ini tidak perfect, jadi semua yang berjalan yang tidak sesuai dengan keinginan, that's okay. Selama tujuannya, at the end of the day, tujuannya tercapai. Bahwa belum sempurna, ya jauh. Karena kembali lagi, Sintayong bukan tukang sulap, butuh waktu. Dan waktu ini tidak kita miliki. Artinya, Jumat besok, kita harus tampil. Mau nggak mau, suka nggak suka, under pressure, di bawah tekanan dengan segala kekurangan, lu harus tampil, lu harus menang. Hai Sportifiers, ketemu lagi nih, nongkrong lagi sama kita di Just Feel bersama Kartika Berliana dan juga Coach Kece. Boleh nggak disebutnya Coach Kece? Boleh aja. Atau Coach Kiowo. Karena hari ini kita bakalan membahas tentang kencana timnas Indonesia di Piala Asia. Aduh, semuanya harus kencana. Jadi ya Coach tahu kan, sekarang tuh lagi happening banget. Orang-orang tuh pada bilang kencana kencana. Gue baru tahu tadi pas dikirimin skrip. Kalau nggak tahu juga. Iya, jadi kalau bahasa Korea tuh ada formal, informal. Kalau kencana itu biasanya buat digunain kalau informal gitu. Artinya I'm fine, I'm good, nggak apa-apa kok. Kenapa harus Korea ya? Mungkin karena Bapak Sintayong pelatihnya, atau karena lagi tren kan sekarang Korea banget kan masuk ke Indonesia budayanya gitu. Nah, tapi sebelum kita ke timnas, Coach sebenarnya sejauh apa sih Coach itu kayak mentoleransi apa-apa tuh ya nggak apa-apa lah, yang penting udah usaha yang terbaik gitu, jadi nggak apa-apa, it's okay to be not okay gitu. Ya. Gini, kita ini kan makhluk tidak sempurna. Keinginan manusia itu selalu pengen semuanya perfect. Realitanya tidak ada yang perfect di dunia ini, oke? Kalau kamu bisa menerima bahwa kehidupan ini tidak perfect, jadi semua yang berjalan yang tidak sesuai dengan keinginan, that's okay. Selama tujuannya, at the end of the day, tujuannya tercapai. Kan ada 1001 jalan menuju Roma. Kalau kita, ya sama kayak Google Map lah. Kalau gue kemana, gue kan paling buta di Jakarta ini. Wherever I go, selalu pakai Google Map. Google Map lewat sini, contoh. Terus tiba-tiba mendadak berubah, ya kita ikutin aja. Penting nggak? Daripada kalau lewat rute yang biasa gua ambil ternyata macet total, ya kita ikutin rute lain. Jadi yang penting kan tujuannya sama. Nah ini masalah, kembali lagi masalah ego, masalah kepala batu, bahwa pada prinsipnya itu manusia pengen mendapatkan apa yang dia inginkan. Dan itu berimbas ke hal-hal yang kecil. Jadi untuk gue pribadi, ya kalau gue nggak mendapatkan apa yang gue inginkan dengan cara yang gue inginkan, tapi at the end of the day gue mendapatkan apa yang gue inginkan, that's okay, that's fine. Buat apa kita mencari masalah lagi dengan tidak mengikuti jalan kita atau cara kita? It's stupid. Iya sih, tapi kan kayak sekarang tuh kata-kata kencana kayak nggak apa-apa kok, I'm fine, I'm good, semuanya baik-baik aja gitu. Itu jadi alasan nih buat kayak anak-anak zaman sekarang kayak nggak berusaha lebih keras, nggak berambisi lebih. Enggak. That's two different things. Itu dua hal yang berbeda. Dalam arti begini, nggak apa-apa kok, I'm okay, I'm fine. Asumsi dari sudut lain kita kena masalah lah. Nggak ada manusia tanpa masalah, oke? Mau duit lo 3 kontainer tetap ada masalah. Tapi kalau kita bisa menerima masalah itu secara dewasa, emosional, secara stabil, but that's okay. Bukan berarti yang tidak ambisius. Itu dua hal yang berbeda. Nah justru itu cilaka kalau seandainya I'm okay, ya udah cuekin aja, terus tidak ambisius. Jadi kembali ke
personnya masing-masing. Maunya apa? Selama lu tahu bahwa apa yang lu inginkan itu lu kejar dengan kerja keras, dengan ambisi lu dan lain-lain. Tapi dengan cara yang berbeda, that's okay. Seperti yang gue bilang kan di sini kalau nggak salah. Gue banyak talk show lupa. Gawat nih. Pada saat gue datang tahun 99 ke sini, gue gak pernah niat untuk jadi pelatih. Bahwa gue akhirnya 5 tahun jadi pelatih timnas dan 2,5 tahun jadi dirtek, itu kan menggelinding aja berkat almarhum Aji Masaid yang masukin gue ke futsal. Tapi gue datang bukan untuk latih. Kalau gue ngelatih, ya mending gue tetap di Belanda. Ngapain gue ngelatih di negara yang sepak bolanya amburadul? Iya dong. Gue datang untuk jadi miliarder. Itu udah berkali-kali loh. Orang bilang gue sombong, ya bebas hak mereka. Tapi keinginan gue itu udah fix. Gue mau jadi miliarder. Nah, caranya gimana? Gak tahu juga. I'm okay. Pokoknya gue harus jadi miliarder. Ngerti gak? Hari ini lewat bisnis ini gagal, belok lagi, belok lagi. Yang penting kan tujuannya tercapai. Betul. Nah, ini yang harus anak-anak muda terutama yang nonton program ini tahu bahwa hidup ini nggak sempurna. Dan lu harus pada saat lu bisa terima bahwa kehidupan ini tidak sempurna, tidak berjalan sesuai yang lu inginkan, lu akan mendapatkan peace, damai dengan diri lu sendiri. Bahwa ya, I'm okay, kita jalanin aja. Sama kayak timnas, tapi nanti kita bahas itu. Betul, berarti kencananya Coach Justin asal gagal tapi bangkit lagi ya? Iya. Pasti. Ya. Nah itu gimana? Gagal itu apa sih? Motivasi dirinya? I don't know the word gagal dan sukses. Nggak ada. Karena pada saat kita menurun, bisnis kita bangkrut, dan gue mengalami itu beberapa kali, bukan berarti kita diem kan? Ya. Kalau kita diem, kita nggak bangkit lagi. Artinya ya udah ini sudah tidak berhasil, ini tidak menghasilkan duit, bisnis ini sudah harus ditutup, ya kita tutup. Kita cari cara lain untuk bangkit lagi. Ya. Ngerti nggak? Nah kita pada saat, kan nggak mungkin kalau kita 10 kali usaha 10 kali gagal. Setuju. Kalau itu pun terjadi 10 kali usaha 10 kali gagal, lu harus ngaca. Kenapa bisa 10 kali gagal? Ya kan ada yang salah. Ya. Mungkin ego lu, mungkin kepala batu lu, mungkin apa, mungkin kurang riset, mungkin ini, mungkin lu terlalu percaya dengan keluarga dan teman-teman lu yang sok tahu itu. Nah, lu harus mengaca. Kamu tahu nggak, Kartika? Gue di rumah, di kamar tidur gue itu punya cermin 2 meter kali 1 meter. Oke? Every day gue ngaca. Bukan untuk selfie atau apa. Gue ngaca, gue bertanya pada diri gue sendiri, apa yang kamu lakukan hari ini yang salah? Evaluasi. Apa yang harus kamu perbaiki? Apakah hari ini kamu sudah membantu orang? Kalau tidak, kamu cari kesempatan untuk bisa membantu orang. Every day. Nah, ini penting. Bahwa kita bisa mengkritik diri sendiri. Itu yang sulit. Itu yang sangat sulit. Karena kalau gue lihat di Twitter ya, kan orang retweet, repost, banyak genset lah. Apa yang curcol. Kadang-kadang gue kalau nggak ada kerjaan sambil di sofa baca. Mereka itu create masalah yang nggak ada. Hanya karena egonya sendiri. Iya. Pak, ribut dengan pacarnya. Lu harus ini, kan gue maunya begini, bla bla bla. Iya. This generation itu harus belajar banyak. Iya. Belajar banyak dalam arti jangan takut untuk bikin kesalahan. Iya. Pada saat itu terjadi, kemungkinan gagal itu sudah berkurang. Tetap ada gagal, tetap ada tidak berhasilnya, tapi sudah berkurang. Gue gak suka pakai istilah gagal karena seolah-olah gagal, lu tidak berhasil, stuck. Iya, stuck. Oke? Ini kita tidak berhasil, tapi kita bangkit lagi dengan cara yang berbeda. Karena semua yang kita mengalami itu adalah sebuah pelajaran. Iya. Ibarat lu sekolah, kurang berhasil, ribut dengan pasangan, dengan teman, dengan keluarga, dengan apa, it happens. It happens all the time. Selalu bisa terjadi. Tapi kan bagaimana kita bangkit lagi. Gitu. Jadi semua itu pelajaran, bukan kegagalan, tapi pelajaran untuk mencari jalan yang lebih baik lagi. Pelajaran. Jadi kalau udah kayak Mario Teguh ya. Ini Coach Teguh itu.
Masalah besar dikecilin, masalah kecil dihilangin. Kalau aku lihat Ya. Koci kayak gitu. Ya. Karena gue pengen punya damai di dalam hati gue. Oke, Iya. peace. Biar gue bisa tidur tenang. Gitu. Iya. Kita bisa capek. Gue itu kemarin pulang rumah jam 12, jam 2:30 masih taping. Subuh. Wah. Panji datang, kan gue punya studio di apartemen di atas. Datang terus pulang, terus upload, baca-baca, bikin video dulu, upload lagi, gue tidur jam 7-8. Tadi gue pasang alarm jam berapa? Setengah dua, setengah satu. Kan ada tukang datang tadi. Jadi pas gue bangun bilang, anjing gue capek banget ya. Oke, bener-bener capek. Badan gue itu kayak rontok gitu. But I have to go on. Iya. Karena gue udah janjian, habis ini ke podcast selesai, habis itu podcast selesai ke Helmi Yahya, pulang malam lagi. Iya. Oke. But that's okay. Justru gue bersyukur bahwa at least gue sibuk. Iya. Ya kan? Banyak orang yang nggak sibuk, sibuknya dengan Twitter, ujungnya nyinyir-nyinyir, maki-maki hanya karena kita punya pendapat yang berbeda dengan mereka. Oke, sekarang itu terutama fans Liverpool. Jadi nggak bisa terima pendapatnya, kita dimaki-maki. Seolah-olah mereka makan dibayar sama Liverpool. Oke, padahal keluar RT nyasar. Bahasa Inggris nggak bisa gitu, ngebelain gila. Kenapa? Karena nggak ada kerjaan. Kalau lu punya kesibukan kayak kita berdua, I don't have time for that kind of bullshit. Iya. Iya kan? Yang gue pikirin, oke, gue besok ada meeting ini, gue janjian ini, gue harus lewat mana, biar waktunya nggak kemakan, gue settingnya jam berapa, ini itu. Kan gue nggak ada manajer dan asisten. Gue cek jadwal gue sendiri. Gue bersyukur, secapek-capeknya gue bersyukur. Dan buktinya gue tiap Sabtu masih bisa main bola, ya masih bisa belanja ke mall, masih kayak gitu-gitu lah. Jadi intinya kembali lagi, lu harus bersyukur with what you get. Iya, betul. Gitu. Wah, Koci keren banget sih. Loh, bukan keren, ini pengalaman. Jadi pengen ngikutin kan. Kalau ngelihat Koci tuh kayak apa ya? Semuanya tuh kayak easy life gitu loh, Koci. No, it's not easy. Tapi I make it easy. I make it looks like easy. Dikira orang lihat, oh gila coach enak ya. Iya. Banyak penampilan. Banyak tampil tapi nggak tahu belakangnya. Iya, barangnya oke, liburan ke Eropa, Singapura, ini Jepang, bla bla bla. Belum tahu betapa how hard I work for my money. Ngerti nggak? Dan ini kerjaan kita kan bukan kerjaan jam 9 sampai jam 5. Iya. Kita tampil di sini 40 menit, tapi energi yang keluar itu kan luar biasa. Iya, betul. Iya kan? Nah, nanti dari sini gue punya waktu 1 jam untuk sampai ke studio berikutnya. Iya. Studio podcast taping sejam lagi. Oke? Lu harus dalam kurun waktu 30 menit di perjalanan dengan macet-macetnya di Jakarta dan 30 menit sampai sana, lu harus reload energi lagi. Situ tampil lagi, bla bla bla. Iya, betul. Habis selesai tarik napas dulu, ngopi, ngerokok ke studionya Helmi. Nah, sama Helmi lagi, nggak mungkin kita ngantuk. Iya kan, nggak mungkin kita capek. Iya. Sama Helmi, kita harus reload lagi, bawa energi. Jadi 3 kali tampil, let's say 3 jam atau 2,5 jam. Sampai rumah, tepar. Iya. Nah, orang nggak paham itu. Iya. Karena kerjaan kita bukan 9 jam. Once kita tampil, karena kalau gue ngantuk, kalau gue kasih jawaban pendek-pendek, Kartika tanya, ya enggak sih, gue biasa aja. Oke, next. Ya, oke, enggak. Koci Ya, cool oke, banget next. gitu. Kalau gue melakukan itu, nggak ada yang nonton. Iyalah. Pada saat nggak ada yang nonton, sponsor nggak masuk. Pada saat sponsor nggak masuk, gue nggak dapat fee. Iya. Kan ujung-ujungnya untuk periuk makan kita. Iya. Makanya gue bisa tampil di 7 talk show karena beda konsep. I have to be energetic. Walaupun habis selesai gini, gue mungkin duduk di sofa dulu ngerokok, ya oke, baru gue jalan. But that's okay. Cuman ini adalah bagian dari my job. Dan setiap orang punya jobnya sendiri. Tapi kembali lagi, kita harus bersyukur. Iya. Setuju. Kita harus bersyukur. Mendingan sibuk kerja daripada sibuk nyari kerja. Iya. Daripada sibuk nyinyir atau apa kayak gitu. Justru gue kasihan sama orang-orang itu. Oh iya. Kalau gue begitu sibuk dengan kerjaan gue 7 hari seminggu, 24 jam sehari, sementara lu nggak ada kerjaan, lu doing nothing, main handphone, nyinyirin orang, ngebully orang gitu.
Ya, Kayaknya kenal banget tuh. netizen kan banyak banget yang Iya. gue kesian sama orang-orang kayak but that's okay, it's your life. Itu kan pilihan lu. Lu mau ngebully atau enggak, itu kan pilihan lu. Iya. Ya kan? Jadi kalau lu ngebully ternyata dibiarin terus ngebulinya lebih kasar, pada suatu hari lu ditangkap polisi, udah jangan nangis lu. Iya. Emang sih Indonesia tuh masuk ke 4 besar ya negara yang netizennya di media sosial tuh lumayan kasar dan bullying banget sih Coach. Kayak gitu. Oke, kita masuk ke timnas ya. Ya. Ini kencana timnas Indonesia di Piala Asia. Jadi kalau ngelihat kemarin kan lawan Irak itu ada kontroversi golnya juga, terus kayak tapi menurut aku kan aku nonton ya, udah progres banget permainannya, confidence banget gitu. Mungkin karena lawan Timur Tengah kan bukan cuma taktikal tapi fisikal juga ya Coach ya. Ini Coach ngelihatnya tuh gimana? Seenggak apa-apa kita kepada timnas untuk bertanding selanjutnya melawan Vietnam. Oke. Gini. Time is our enemy. Jadi waktu itu adalah musuh kita, di mana Sintayong tidak memiliki banyak waktu. Pemainnya juga bukan kayak Piala Eropa atau Piala di mana semua pemain gabung. 2 minggu sebelumnya latihan-latihan, Hubner pas-pasan gabung. Shane Patinama baru aja gabung. Oke. Asnawi baru sembuh dari cedera. Jadi timnas Indonesia mengalami banyak masalah. That's okay. Artinya dengan sikon yang ada, Sintayong harus tampil 3 kali uji coba, 3 kali kalah. That's okay. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya kan adalah dari 3 kali uji coba, pelajaran apa yang dipetik oleh Sintayong dan oleh tim? Masuk ke match pertama kemarin lawan Libya, kita kalah. Tapi kalah itu kan skor. Oke, memang penting. At the end of the day ini masalah menang kalah. Yang penting kan kita lihat prosesnya, benar atau tidak. Oke. Apakah kita diobok-obok selama 90 menit? Enggak. Apakah kita dapat peluang? Iya. Nah, terus golnya terjadi apa? Apakah kita dicurangin? Kalau gue bilang iya, karena gol kedua itu sangat krusial untuk pengaruh mental yang harusnya nggak terjadi. Iya, betul. Oke. Tapi itu sepak bola, it happens. Sepak bola ada olahraga dijalankan oleh manusia, di mana human error itu pasti terjadi, bukan hanya pemain, pelatih dan penonton. Wasit pun bikin kesalahan, dibantuin VAR tetap ada kesalahan. Nah, itu terjadi kemarin. Apakah sengaja atau enggak? Enggak, karena wasit punya penjelasan sendiri. Yang kita suka nggak suka harus terima. Oke. Kalau kita lihat pertandingannya, terutama di babak pertama, gue happy. Dengan segala kendala yang kita miliki, gue happy. Di babak kedua agak menurun. Oke. Pada saat disinilah untuk kalian yang tidak suka atau tidak setuju dengan naturalisasi, di sini kita lihat pada saat Witan masuk dan 3 pemain Liga 1 menurun. Permainannya menurun. Sesimpel itu. Artinya, walaupun naturalisasi kita bukan kelas dunia, oke? Tapi lebih bagus secara tim daripada yang pemain Liga 1. Ini fakta, nggak bisa kita pungkiri. Yang jadi masalah kan dengan netizen, semua event yang kita ikut harus juara. Betul. Itu gue mengalami sebagai pelatih futsal dulu. Oke? Harus juara. Sementara amunisi untuk menjadi juara nggak dikasih. Iya kan? Nah, maka dari itu gue selalu bilang, kalian sebagai netizen harus lebih waras. Dengan sikon yang kita miliki, apakah ada progres dibanding 3 friendly match, dibanding 2 match kualifikasi Piala Dunia sebelumnya? Gue bilang ada progres. Bahwa belum sempurna, ya jauh. Karena kembali lagi, Sintayong bukan tukang sulap, butuh waktu. Dan waktu ini tidak kita miliki. Artinya, Jumat besok kita harus tampil. Mau nggak mau, suka nggak suka, under pressure, di bawah tekanan dengan segala kekurangan, lu harus tampil, lu harus menang. Nah, tanggapan coach sendiri kemarin tentang sinergi, terus connectivity, kayak apa ya, komunikasi di antara player, antara pemain naturalisasi dengan yang kendala pasti ada, tapi tidak kendala pasti ada, tapi tidak signifikan dalam arti
mereka saling tahu lah. Mereka saling tahu karena yang naturalisasi pasti bahasa Inggris. Indonesianya mungkin secara lisan tidak bagus, tapi mereka bisa menangkap yang diinginkan. Karena at the end of the day ini bahasa bola. Bahasa bola semua orang udah paham, udah tahu. Jadi gue tidak lihat itu menjadi big issue. Bahwa masalah ini ada iya, tapi bukan masalah besar. Kemarin kan ada tuh coach, aku lihat sempat viral juga waktu lagi break. Jadi pemain yang Indonesia ngumpul sama Indonesia, yang bule ya bule itu. Ya, itu terjadi. Itu terjadi sama kalau kamu ke Belanda, ke Eropa, ke Amerika, yang Indonesia ngumpul Indonesia sendiri, ya kan? Ada mungkin 1-2 bule, tapi mereka mencari. Nah ini justru tugas Sintayong untuk bisa menyatukan, dan itu bisa. Gue masih inget dulu ini intermezzo dikit ya. Dulu waktu gue menjadi dirteknya Elektrik PLN, gue direktur teknis, gue yang ngatur semua di belakang layar. Itu ada pemain baru gabung dan pemain lama, oke? Mereka nggak mingle, karena yang baru ya kumpul sama baru-baru, ada 5-6 baru, terus sama yang lama ada 15-20, oke? Manusiawi sih. Ya, manusiawi. Akhirnya gue bilang sama pelatih, semua latihan lu harus mulai dengan game. Ice breaking. Mulai dengan game, di mana semua terlibat. Nah, setelah 10 kali latihan, mereka sudah enjoy. Sudah enjoy. Jadi ada caranya. Ada caranya untuk membuat pemain bule sama Indonesia ini digabung. Memang nggak segampang itu, kembali lagi butuh waktu. Jadi nggak ada yang salah, ini cuma dari dua kubu ini harus ambil inisiatif. Gitu. Nggak bisa pemain gitu. Enggak, oh ini negara gue orang Indonesia, lu harus ambil Indonesia. Nggak bisa. Justru kita juga sebagai yang asli tinggal di sini, yang fasih bahasa Indonesia, harus mengajak yang non bahasa Indonesia itu untuk gabung. Karena at the end of the day kan, this is a team. Demi merah putih. Ya, lu harus bisa singkirkan ego lu untuk merah putih. Ya, setuju. Nah, berarti bisa nggak sekarang kita nih yang netizen bilang, Kencana Timnas kalau kemarin targetnya kan 16 besar. Sekarang masuk ke Piala Asia aja udah bangga banget, walaupun perjuangan belum berakhir nih, Coach. Ya, dan target nggak boleh lepas. Target masih 16 besar. Artinya you have to win from Vietnam, terus semoga Jepang lagi main jelek ya cari seri atau best 3 atau apa nggak tahu. But at least dalam final you have to win. Karena feeling gue ya, di kubu Vietnam mereka itu meremehkan kita. Karena kita lebih sering kalahnya daripada menangnya lawan Vietnam. Dan media-media luar feeling gue juga, ya Indonesia main kayak gini loh. Lihat itu yang kemarin media Malaya. Itu bisa terjadi. Nah, kembali lagi ke pemain. Lu mau harga diri lu diinjek. Kalau nggak mau, lu harus buktikan sekarang bahwa kekalahan kemarin karena kita kurang beruntung, syutingan Marcelino kena mistar dan kita dicurangin secara tidak sengaja oleh wasit. Tapi lu harus bisa bounce back. Dan gol ketiga itu juga beruntung. 50-50 heading, tiba-tiba bolanya jatuh ke kakinya Irak. Langsung dia syuting. Itu bisa terjadi dalam sepak bola. Jadi kalau orang bilang, oh ya kita kalah Sintayong, ya lu tolol aja. Harus coba jadi pelatih dulu. Ya, betul. Ya kan? Oke, tapi setuju sih Coach, kalau seandainya ini, kan kebanyakan orang seandainya di babak pertama draw aja, kayak masih 1-1 gitu, masuk ke babak kedua rasanya lebih bakal turun. Beda. Tapi inilah, sekali lagi seperti yang kita bahas di awal program ini, tidak semua berjalan sesuai keinginan kita. Dan kita harus bisa adaptasi cepat. Bahwa sikon itu bisa berubah. Kita harus bisa cepat, menanggapi perubahan itu. Harus adjust ya. Harus adjust. Mungkin pemainnya kurang bisa ya, ini sebagai pelajaran. Bukan mereka gagal, tapi ini pelajaran. Bahwa ternyata gue harus begini. Gitu. Setuju. Oke, Coach. Sekarang kita akan jawabin pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk. Pertanyaannya sudah kita pilih. Lalu yang belum dibacain jangan putus asa ya. Tetap nanya sama Coach, nanti bakal dijawab
oleh Coach ini spesial jawabannya buat kamu ya, Kencana kalau nggak dibacain. Yang pertama ada Lerli. Coach, kan sering begadang nonton bola hampir tiap hari karena memang itu kerjaan Coach. Minum minuman bersoda tapi Coach masih kelihatan seger. Seger buger tipsnya Coach biar bisa selalu fit sehari-hari. Coach minum soda banyak? Dulu, sekarang udah berkurang. Bir? Enggak, gue nggak minum alkohol. Haram, okay. haram. Oh haram, ya Allah Coach, kudus Enggak, ya. gue alergi terhadap alkohol. Oh iya, udah cerita ya. Jadi gue nggak minum. Oh bir juga ada alkohol? Enggak, no, zero alkohol. Tapi gue minum Coca-Cola dulu banyak. Cuman sekarang udah enggak? Enggak, setengah tahun terakhir. Ya, setahun terakhir lah udah jauh berkurang. Pas Ronaldo minggirin Coca-Cola tuh udah. Enggak, I hate Ronaldo. Lupa. Jadi kalau Ronaldo lakukan, gue lakukan sebaliknya. Enggak, karena ya gini. Yang orang lupa itu zaman now orang selalu banyak jenis diet. Iya. Diet ini itu apa, vegan apalah dan macam-macam. Gue bilang salah besar. Salah besar bahwa diet itu satu hal, tapi hal kedua adalah lu harus happy. Iya, betul. Apa yang terjadi kalau lu diet tapi lu nggak happy? Ngurung, muka lu turun, bla bla. Nggak bisa. Lu harus happy. Jadi kebahagiaan psikis, atau mental dan lain itu harus diimbangi dengan fisik. Jadi psikis dan fisik itu harus imbang. Nah, mungkin hidup gue nggak sehat-sehat amat, oke? Iya. Tapi gue, ya sebagian besar dari gue berusaha untuk selalu bahagia. Dengan apa yang gue alami dalam hidup gue selalu berusaha untuk bahagia. Maka dari itu gue kelihatan ya cukup fit dan gue masih sekali-sekali masih olahraga, lumayan lah, ya kan, main bola dan lain-lain. Terus ya tapi di umur 56 gue harus jaga makanan, jaga minuman. Gitu. Beruntung gue nggak suka dessert, nggak terlalu suka yang manis-manis, kue-kue kayak gitu, gue nggak suka. Jadi apa namanya, ya so far so good, semoga gue sehat selalu. Amin, Coach. Panjang kita kalau Coach sehat selalu, Coach. Gitu. Iya, diet itu bukan program sih, diet itu lifestyle. Jangan lupa tambahin positivity mind. Oke, lanjut. Ada Hardana Tamtomo. Coach mau tanya, hobinya suka apa selain sepak bola? Nggak ada. Hah? Nggak ada. Sport lain gitu? Nggak ada. Poker? Nggak. Nah, itu terlihat senang. Itu gue ke kasino kalau di luar negeri. Jadi gue sering ke kota di mana kalau ada kasino ya gue pergi. Itu main fun, $100, bukan ribuan, ratus doang untuk fun. Tapi kalau ditanya hobi yang nggak ada. Gue suka main tenis, tapi waktu gue udah nggak ada untuk karena harus biasa pagi. Game nggak, sama sekali nggak. Nggak punya. Kalau dibilang hobi itu kan rutin kita lakukan ya. Nggak ada. Buat ngisi waktu, nggak ada. Ya, bola doang. Gue kalau masuk lapangan itu waktu gue untuk healing, untuk recharge gue. Main bola, nonton bola. Gitu. Pantesan aja ini bola jadi banget. hanya sepak bola. Oke, jadi nggak ada, cuma sepak bola aja. Itu ya Hardana. Tuh, dah lanjut pertanyaan siapa lagi? Ada si Hotangal. Tersesat, haleluya. Mau nanya nih Pak Gembala Domba, gimana caranya lepas dari adiksi PMO? Bokep? Saya sudah nonton YouTube soal cara berhenti sana-sini, doa, curhat, DLL, tapi sampai saat ini gagal. Apalagi saya nggak pernah punya pacar, tapi kok ini perbuatan selalu meresahkan saya. Semoga ada solusi dari Coach. Ya tuh Coach. It's very simple. Ini kan sebuah ketergantungan, oke? Tergantung itu kan masalah psikis. Gue pernah tergantung, bukan tergantung. Gue pernah melakukan. Berapa tuh Coach? 10 years ago. Itu gue. Udah nikah? Udah. Gue judi bola. Oke, enggak 10 tahun lebih kali. Gue judi bola dan itu every week. Adiktif. Menang kalah, lebih sering kalahnya daripada menang. Sampai ada kejadian gue baca riset masalah suap dan lain-lain, akhirnya gue berhenti. Jadi sama kayak rokok, gue masih ngerokok. Bukan gue nggak berhenti ngerokok, gue tidak mau berhenti merokok.
Nah, semua addiction, mau itu bokep lah, mau itu judi lah, mau itu ketergantungan lah apa. Ini kan kita mencari sebuah kebahagiaan, Iya. Kepuasan. tanpa doing nothing. Iya. You don't do anything. Betul. Kalau kita judi ya kita harus punya modal, ya kan? Tapi kita mencari kepuasan dengan jalan singkat, jalan pintas. Kamu tahu sekarang aku happy-nya apa? Kenapa? Kalau meeting, oke coach, kita endorse kali Just Talk 10 kali dengan nilai segini. Kita kontrak setahun. Nah, itu bikin gue happy. Karena itu adalah gue harus bekerja untuk itu, ya. Bisa juga addiction narkoba, lama-lama ketergantungan. Itu murni kita ingin mencari kepuasan dengan doing nothing. Sekarang coba dirubah sedikit mindsetnya. Carilah kepuasan dengan doing something. Iya. Ya. Jadi bukan nggak puas, nggak ini, nggak itu, tapi coba cari kepuasan dengan bekerja, bukan kepuasan dengan doing nothing, nggak melakukan apa-apa. Sibukin diri gitu. Apapun. Karena kalau kita melakukan sesuatu dengan reward, at the end of the day ada imbalan. Ya, gue kerja kan buat cari duit. Sampai 7 account itu kan semua cari duit. Iya, Kartika, ya kan? Iya, betul. Salah satu, ada yang duitnya banyak, ada yang duitnya kecil, but that's okay. Nah, yang bikin gue puas adalah, coach, ini program ini bagus ya, kita dikontrak setahun sama brand ini. Nah, itu bikin gue happy. Itu bikin gue kebakar semangatnya. Iya. Kebakar semangat. Tapi jadwal lu tambah berat. I don't care. I don't care. Ya kan? Nah, ini mindset yang harus dirubah. Apapun ketergantungannya, ketergantungan secara gratis, secara cuma, itu harus dirubah. Carilah kepuasan yang lu harus bekerja. Iya. Bahasa Jawanya mah produktif gitu, ya kan? Gitu loh, si Hotangal. Semoga bisa menjadi solusi. Iya, amin. Nih ada Ervan Bayu Aji, tips cara sukses dan hidup bahagia. Coach, aku Gen Z, perasaan tiap hari pusing terus soal kehidupan, gak pernah bahagia. Nah, ini kembali lagi ke mindset. Kan gue bilang, sekali lagi, apa yang gue katakan itu gue akan ulang-ulang terus. Bahwa tidak ada kata-kata gagal atau sukses. Sukses itu parameternya apa? Oke? Jadi pada saat lu punya mindset yang bahagia itu apa? Bahagia itu kan gak jatuh dari langit. Dan itu proses, itu pelan-pelan. Kita membuat diri gue bahagia. Dan awal-awal gue bikin YouTube, kan gak ada duitnya juga, Kartika. Iya kan? Tapi gue jalanin terus. Karena gue yakin pada suatu hari akan ada duit. Entah itu dari AdSense, entah itu dari endorse, entah itu dari apapun, akan ada duit. Tapi untuk menuju proses, ini kan nggak bahagia juga. Iya kan? Nah, proses kadang di beberapa akun cepet duitnya, di beberapa akun lama duitnya. Nah, kalau dibilang hidup bahagia, itu tergantung masing-masing. Tiap orang kan beda. Gue nggak tahu parameternya apa. Itu satu. Tapi kalau dibilang perasaan tiap hari pusing terus soal kehidupan, nah itu masalah mindset. Itulah yang gue selalu sebut, Gen Z ini menciptakan masalah yang nggak ada. Masalah di pikiran sendiri. Di pikiran sendiri. Daripada mikir, mending lu cari aktivitas. Kalau nggak ada aktivitas, buat diri lu lebih jadi sukarelawan di sebuah yayasan lah, apalah, biar lu kerja, biar mindset lu terbuka. Yang penting lu harus aktif. Kalau lu kerjanya di belakang main HP, ya lama-lama pusing juga lu. Iya, betul. Ya, jadi tergantung kita. Kalau kita bersyukur, kita menghargai apa yang kita punya. Gue punya rumah yang pada saat hujan gue nggak kebanjiran, pada saat angin stormy weather, gue tetap terlindungi. Gue punya motor, gue bisa mobile dari titik satu ke titik berikutnya. Gue bisa sekolah, gue bisa beli baju, gue punya handphone, gue bisa beli pulsa. Lu harus bersyukur. Karena banyak sekali, dengan banyak maksud gue itu jutaan anak yang yang nggak punya rumah, yang susah makan, yang di jalanan.
Kemarin gue baca riset, itu dalam setahun ada sekitar 50.000 orang di Amerika bunuh diri. Dari 50.000 orang itu, 5.000 anak muda Gen Z. Itu kan sangat amat menyedihkan. Mereka cari apa yang jadi masalah dengan Gen Z ini. Kok begitu banyak dalam setahun loh. Nah, mungkin gue nggak tahu di Indonesia data atau tidak. Artinya untuk kalian yang suka komplain kurang baik, enggak. Lu harus buat diri lu bahagia. Bukan keluarga lu, bukan pacar lu, bukan tetangga lu. Apalagi pinjol, pasti nggak buat lu bahagia. Oke? Jadi lu harus buat diri lu bahagia dengan cara apapun. Tapi sekali lagi, percaya proses dan bersyukur. Every day lu harus bersyukur. Maka itu gue sarankan semua untuk punya cermin di kamarnya masing-masing. Biar lu lebih bersyukur. Apapun agama lu, apapun ras lu, nggak penting. Yang penting lu harus bersyukur. Kalau itu lakukan tiap hari, lu bersyukur, kebahagiaan akan datang. Iya, betul. Awalnya harus bersyukur dulu, dikasih nafas pas bangun aja udah harusnya bersyukur, Besti. Itu Mike Tyson bilang ya. Jadi di interview, apa yang membuat lu bersyukur tiap hari? Dia mikir 2 detik dulu. Ya bahwa gue tiap hari pagi bangun gue udah bernapas, gue bisa bernapas, gue bisa menjalani aktivitas gitu. Itu udah gue bersyukur banget. Nah itu banyak terutama Gen Z itu nggak paham. Nah ini harus dirubah. Dan jangan terlalu banyak main sosmed karena banyak kan toksik di situ. Setuju. Jadi kayak mereka tuh ngerasa inferior gitu loh, Koci, karena persaingan akan dunia. Itu bikin stres. Rumput tetangga selalu lebih hijau. Nah itu harus dihindari. Karena itu hanya fake. Apalagi banyak YouTuber sekarang flexing. 95% dari yang mereka lihat di sosmed itu fake. Lu nggak tahu masalah yang mereka alami. Mereka pengen tampil. Kenapa mereka pengen tampil? Karena percaya diri mereka rendah. Pada saat percaya diri mereka tinggi, gue nggak perlu tampil. Gue nggak perlu apa. Gue dapat apa yang diinginkan. Jadi mending lu tingkatkan percaya diri lu daripada lu ikut-ikutan. Makanya gue benci yang namanya FOMO itu ya. Gue paling anti. Orang, coach kita kesini ini lagi apa atau apalah beli barang. Terakhir gue bicara sama temen Tumbler yang ya whatever. Justru orang yang suka beli, gue nggak akan beli. Aduh, kebeli lagi. Orang yang datang ke satu tempat yang ramai ngantri, gue nggak akan ke sana. Karena untuk gue gue bukan bagian dari standar pasar mayoritas. No, I'm different. Gue harus beda. Confidence-nya coach ini harus dibawa ke kita semua ya. Ya, betul. Oke, next ada Justin. Pemain underrated sepanjang sejarah menurut coach. Nggak bisa bilang sepanjang sejarah lah, karena setiap pemain itu masanya beda, kompetitornya berbeda, sepak bola. Tapi salah satu untuk gue pemain yang underrated itu bisa gue sebut itu Frank Rijkaard. Jadi kalau ya kamu mungkin nggak tahu, dulu Milan itu tahun 90-an ya, 80 akhir. Ayo jawab semuanya jawab. Itu ada AC Milan itu untouchable dengan 3 pemain Belanda, Ruud Gullit, Van Basten, Frank Rijkaard. Semua orang puji Ruud Gullit sama Van Basten karena cetak banyak gol, penyerang, bla bla bla. Tapi justru yang penting ini Frank Rijkaard. Kenapa? Karena dia bisa defense, transisinya bagus, dia bisa bermain sebagai DM, dia bisa cetak gol, dia bisa memberi assist. Jauh lebih komplit. Cuman di dunia sepak bola ini, pada saat kita nggak cetak gol, value kita menurun. Yang dilihat adalah gol. Itu berkat apa? Berkat media massa. Nah itu yang selalu gue lawan. Gitu. Semua yang standar mainstream itu gue lawan. Betul. Gitu. Main timnas siapa ya coach yang kayak underrated? Nggak tahu, gue nggak begitu ngikutin timnas. Nggak tahu. Cuman itulah pertanyaannya. Salah satu itu. Dan kalau zaman now mungkin gue bisa bilang Kante. Untuk gue itu underrated banget. Larinya cepet banget lagi. Saiful Munir, siapa yang cocok gantiin Safi? Sebenarnya bukan nama siapa, tapi yang menggantikan Safi harus bisa mengikuti sepak filosofi Barca satu.
kedua memanfaatkan kapasitas pemain, ketiga bermain kreatif, keempat menang. Dan ini empat-empatnya itu harus jadi satu. Kalau mereka bisa menjalani itu layak menggantikan Xavi. Siapapun, I don't know. Oke, next. Ada Sola Hasian. Coach Justin, ceritain dong suasana di Belanda waktu Belanda juara Euro 1988. Penasaran, Coach? Terima kasih, Coach. Dari 88. Jadi itu gue itu masih kuliah. Gue kuliah dan waktu itu gue di Delft. Gue kan kuliahnya di Amsterdam. Gue di Delft kumpul sama teman-teman gue nonton itu. Tiket pasti nggak dapat. Cuman habis itu ya meriahnya luar biasa. Jadi Amsterdam itu benar-benar full. Apalah dari bis, kendaraan, sepeda, banyak semua orangnya. Bahkan bukan Amsterdam, kota-kota kecil, Utrecht atau apa, satu jalanan diberi hiasan, bendera-bendera kecil. Orangnya itu benar-benar kalau dibilang kapan Belanda itu tahu tiap tahun ada hari raja atau hari ratu ya. Sebelumnya hari ratu kan. Sekarang udah raja, bukan ratu lagi, King Willem Alexander. Nah itu tiap dia ulang tahun atau kalau nggak salah tanggal 30 April itu orangnya semua. Jadi semua orang libur, pesta rakyat lah kasarnya. Ya, waktu itu juga sama kayak hari raja, pesta rakyat semua orangnya, apapun ras lu, apapun agama lu. Semua menikmati. Itu salah satu momen yang luar biasa pada saat Belanda juara Euro. Wih, keren banget, Coach. Ya. Padahal itu di tahun segitu ya, udah euforianya udah besar banget, mewah banget, megah ya. Ya, kalau soal sepak bola di Belanda itu sepak bola lebih penting daripada agama. Lu hari Minggu nggak ke gereja tapi ke stadion. Gereja kosong, stadion penuh di mana-mana. Oke, gembalanya. Oke. Selanjutnya Muhammad Raihan, Coach, tips ngelawan perasaan insecure gimana? Udah ditanamin percaya diri di mindset, tetap aja ada perasaan insecure. Oke, gini. Insecure itu sangat manusiawi. Boleh ya, kencana ya? Itu wajar. Sekarang kan masalahnya adalah kadar insecure-nya. Oke. Sekarang kalau kita bilang, kalau Raihan bilang ditanamkan percaya diri di mindset, itu sejauh apa mindset lu? Pada saat ini ada korelasinya, semakin tinggi mindset percaya diri kita, mindset kita, semakin rendah rasa insecure. Tapi kalau tambah mindset kita menurun, semakin meningkat insecure kita. Dan ini Raihan bagus berani bertanya, karena gue yakin dia alami oleh semua orang. Dan mereka takut bertanya aja atau nggak tahu caranya bertanya. Jadi ini harus imbang, minimal imbang, atau ini ditingkatkan mindsetnya biar insecure-nya menurun. Nah caranya gimana? Ya think positif. Pada saat ini kembali lagi proses. Lu membiasakan berpikir positif secara tidak sadar, tidak langsung. Insecure lu akan menurun. Jangan takut gagal, karena pada saat gagal, perasaan insecure kita itu akan meningkat. Nah ini harus turunkan, atau pada saat tidak berhasil, nah, lu harus fight terus. Agar menurunkan rasa. Tapi ini sangat manusiawi. Nah, kan katanya Coach kalau naikin confidence tuh salah satu caranya naikin value diri. Kalau Coach caranya gimana? Enggak. Gue nggak pernah naikin value gue. Gue nggak tahu orang menilai value gue. Gue melakukan apa yang gue ingin lakukan. Jadi nggak ada. Gue hari ini harus, gue harus posting karena gue mau pansos. Gue hari ini harus bahas ini. Gue nggak ada. Semua spontan. Gue hanya melakukan apa yang gue lakukan membuat diri gue bahagia. Mau orang lain bilang apa itu hak mereka. Mau lu nggak setuju bebas. Mau maki-maki bilang gue nggak jelas bebas itu hak lu kok. Yang hidupkan gue, yang mengalamikan gue. Pada saat hancur kan gue yang sengsara. Pada saat gue di atas kan gue yang menikmati. Jadi orang mau ngapa ya, go to hell lah. Terserah lu. Tapi gue lakukan apa yang gue ingin lakukan. Selama gue tidak fitnah, gue tidak bohong, gue tidak menyakitin orang lain, ya gue lakukan. Mau orang nggak suka, hak lu. Asal waktu kegiatan totalitas kali ya, Coach ya?
Ya. Sama be the best version of Se- us. Semua orang itu jadi nggak ada satu parameter kita harus begini, begini, begini. Enggak. Banyak jalan, banyak cara menuju Roma. Hanya kalau lu melakukan yang bikin lu happy, oke? Jangan takut bikin kesalahan. Jangan takut ditegur. Jangan takut diomelin. Itu semua adalah pelajaran. Turunin ego lu. Pada saat lu turunin ego lu, lu dikritik, dikoreksi, itu membuat lu lebih baik. Insecure itu akan menurun. Secara tidak sadar, rasa insecure itu akan menurun. Karena lu menjadi lebih baik lagi. Tapi Coach, zaman sekarang tuh kalau dikritik langsung melempem. Betul. Kalau zaman dulu kan kayak langsung termotivasi. Betul. Maka dari itu, lu gue kritik, lu balas, gue hantam lagi lu. Gue suka provokasi kan? Iya. Ya untuk ngelihat reaksi mereka aja. Iya. Lu macam-macam gue blok, ujung-ujungnya 10 kali gue atau 20 kali gue blok, yang bertambah member baru 30. Karena yang gue blok bikin akun baru ngajak temen-temennya. Kalau lu berpikir lu ngebully gue, lu bisa bungkam gue, lu salah besar. Gue tunggu waktunya untuk gue hantam lu balik. Waduh. Ih, Coach ini ngeri banget ya. Udah lanjut. Coach serem ya. Cyrus Yamamoto, Coach dengan adanya amunisi tambahan seperti Martin Paes, Tom Haye, Orat Maigan, Jai, apakah optimis lawan Irak di kualifikasi Pildun nanti? Gak ada 4 pemain itu pun kita harus optimis. Optimis itu tidak boleh hilang. Kebetulan Martin Paes ini bekas, ya gue tau lah, bekas kiper FC Utrecht. Bekas kiper terus sekarang ke Dallas FC. He's quite good. Gue juga bingung kok dia, tapi nggak konsisten. Cuman untuk levelnya Indonesia, he's good. Harusnya ya. Ini Tom Haye juga bukan yang divisi. Tom Haye juga di divisi utama, main di Heerenveen. Usianya 27-28, secara emosional udah stabil. Harusnya dia lebih bagus. Kan sekarang kalau kita lihat Jenner, Hubner, Struijk ini kan muda banget, ya kan? Jadi muda itu sering nggak konsisten lah. Kalau Tom Haye, Martin Paes harusnya lebih konsisten. Yang Orat Magun ini gue nggak tahu, gue nggak pernah lihat dia. Jadi untuk gue sih nggak ada mereka pun kita harus optimis. Ada mereka, optimisnya tetap ada dan harusnya lebih bagus. Gitu. Nyambung dikit nih Coach, kan kemarin ada siapa sih yang pemain Jepang yang wanti-wanti ke timnas kita nih, hati-hati ini lawan Vietnam, mereka taktikal banget nih, gitu. Nah, Coach gimana nih dengan line up yang disediain Sintayong kan nanti? Ya kita kan nggak punya pilihan, ya pemainnya itu aja. Iya. Kan nggak ada seorang. Kayak harus ada yang kan kalau kemarin kan yang masuk siapa, subnya harus ada yang dijadiin starting nggak? Kalau lawan Jepang kita harus adaptasi, tapi kalau Vietnam gue rasa enggak. Vietnam udah sering ketemu, udah saling tahu. Nguyen itu kan mainnya kasar banget tuh. Iya kan? Nah itu harus jaga emosi, jangan terpancing, jangan mau diintimidasi. Tapi kita kan nggak punya pemain selevel Ronaldo dan Messi. Jadi ya pemainnya itu aja. Ya harus dimanfaatkan seperti apa. Dan kembali lagi ke mindset pemain. Bahwa ya lu mau diinjek-injek gara-gara diri lu harus bisa. Kalau seandainya kalah pun, that's okay, we move on. Tapi sekarang lu dikasih kesempatan untuk memberi harapan. Minimal harapan ini belum mati. Kalau kita menang, lu tinggal tunjukkan. Jangan terlalu nafsu. Kamu lihat gol kedua itu di mana si Asnawi terlalu nafsu sampai dia kepleset kan. Nah, hal-hal kayak gitu dia harus bisa kontrol. Kalau maju ke bola untuk menutup sudut, jangan terlalu eksplosif sehingga ini yang bisa terjadi kepleset, terjadi gol kedua. Nah, ini pelajaran untuk Asnawi biar tidak terulang lagi. Jadi semua kesalahan yang terjadi di uji coba, di apa itu diambil, dipetik pelajarannya biar nggak terulang lagi. Kalau terulang lagi, make sure next time nggak terulang lagi. Karena yang kita hadapi, yang kita jalankan adalah manusia penuh dengan kekurangan dan kelebihan. Ayo fighting timnas nanti lawan Vietnam. Selanjutnya ada Papa Ugal. Coach, dalam dunia kerja sekarang banyak perusahaan untuk mencapai target dengan dasar data. Apakah dalam dunia kerja sama seperti sepak bola bahwa kita jangan terlalu percaya dengan data? Gini. Kita jangan musuhin data.
kita jangan terlalu percaya buta dengan data. Yang kita harus lihat adalah data ini tujuannya adalah membantu. Contoh di dunia kerjaan, oke? Target kita belum tercapai nih. Kenapa tahun lalu segini-segini, tahun ini menurun? Kita urai lagi, ya. Jangan, oh ya, gue tidak mencapai target, jadi gue gagal karena gue begini. Enggak. Kita urai lagi. Oh ternyata tahun itu setelah COVID, jadi penjualannya tiba-tiba meningkat. Tahun ini agak menurun, ternyata banyak kompetitor di situ. Jadi kita uraikan lagi data. Kita pilih-pilih. Situasional lah ya, Coach. Ya, kita lihat lagi datanya kenapa kita gagal. Baru dari situ kita, oh ternyata penyebabnya ini, masalahnya ini, kenapa tahun lalu, kenapa kita, bukan karena kita nggak kerja keras atau apa. Nah dari situ, dari titik itu kalau kita udah tahu, kita berangkat. Sama kayak sepak bola. Nggak bisa kita bilang, oh dia goal 30 shot. Lah 30 shot on target emang berapa yang bahaya? Belum tentu kan. Artinya kita harus nonton kan untuk bisa didukung dengan data-datanya benar atau tidak menipu jalannya pertandingan kan. Ya dalam dunia nyata itu sama. Kamu tahu apa yang terjadi di dunia sepak bola itu relate sekali dengan kejadian di dunia nyata. Gue itu dulu punya pemain, gue nggak usah sebut, is very nice guy by the way. Salah satu pemain timnas gue. Gue tahu ini anak insecure-nya, rasa insecure-nya itu tinggi sekali. Karena dia dari keluarga yang berada. Artinya agak dimanja. Jadi tiap kali briefing, gue hajar terus ini anak. Gue permalukan, gue bully atau kenapa? Dengan tujuan meningkatkan percaya dirinya. Mentalnya gue tingkatkan. Jadi yang kalau kita melihat sikap seorang pemain di dalam lapangan sepak bola itu biasanya relate di dunia nyata. Kalau dalam bola gitu berapa persen berhasil sih coach bully, coach naikin dengan cara yang kayak gitu? Ya kalau nggak berhasil dia akan mental dari timnas. Kalau gue pegang timnas atau kalau gue pegang klub dulu, ya gue akan nggak pakai dia atau next seasonnya gue buang. Yang berhasil membuat dia berhasil atau tidak kan bukan gue. Gue hanya membuka jalan dengan cara gue untuk mengangkat mental lu. Kalau lu nggak mau dengerin, ya itu hak lu. Tapi gue punya hak untuk nggak pakai lu. Nah di situ orang sering lupa. Karena yang loser biasanya bilang, oh Justin nggak suka gue. Like and dislike. Nggak ada like and dislike. Apa itu like and dislike? Nggak penting. Yang penting adalah tujuan. Tapi coach kan pernah jadi coach gitu, berarti bisa baca orang juga ya? Bisa, baca kamu juga bisa. Oh coba coach. Aku seneng banget dibaca. Enggak lah, enggak. Ini kan gini, satu gue bukan cenayang, oke? Bukan paranormal juga. Kita semua udah menganggap seperti itu. Enggak, ini kan masalah aura. Masalah aura. Jadi gue itu kalau cowok ya, biasanya cowok teman-teman lah, lagi di kafe makan ngebahas. Nggak selalu, kadang-kadang kita ngebahas cewek, bukan secara negatif. Jadi banyak sekali cewek cantik, entah itu natural, tambah make up, tambah baju branded, tambah aksesoris branded, seolah-olah itu wah. Oke? Gue lihat cewek itu dari auranya. Jadi ada cewek cantik, auranya zero. Aura tuh dari mana tuh? Attitude? Enggak. Dia ngobrol 2-3 kata, pembawaannya aja. Bahkan dia masuk aja udah kelihatan. Enggak ngomong satu. Ini cewek cuman menang cantik doang, dilihat 2 jam udah bosen. Iya sih. Karena ada juga cewek nggak begitu cantik. Tapi tambah lama kita lihat, tambah sering kita ngobrol, tambah menarik. Contoh untuk gue satu yang kalian tahu ya. Itu Mata Najwa. Najwa Shihab. Iya betul. Najwa untuk gue tidak cantik. Banyak cewek yang lebih cantik. Tapi this girl auranya itu luar biasa. Sampai tambah lama kita lihat Najwa Shihab, tambah menarik, tambah cantik, tambah hebat. Ya karena auranya dia. Gitu. Jadi ada tips untuk menambah aura supaya ada. Gimana coach? Think positif. Think positif, do good things in your life. Aura lo akan jadi lebih positif. Jadi gak usah ngomongin orang, gak usah ngomongin tetangga lu, temen lu atau apa. Tapi berpikir positif, lakukan hal yang positif. Aura lo akan meningkat. Jangan-jangan coach bisa lihat warna aura nih?
Enggak, gue kan bilang gue bukan cenayang. Kali aja coach kan nggak tahu. Jadi tetap minta dibaca nih coach. Enggak. Papa Ugal, ini tadi udah. Ya. Jadi jangan anti data ya Papa Ugal. Ya. Inilah Rizwan. Timnas itu ibaratnya Chelsea ambil pemain sana sini tapi pelatihnya nggak bisa nge-mix sama Enggak setuju. Rizwan ini apa ya? Seperti mayoritas netizen, bukan mayoritas ya, mungkin mayoritas. Secara general. Ya, netizen kita nggak percaya proses. Apalagi dia pakai fans baju MU, feeling gue dia fans MU. Justru MU sekarang itu dalam sikon di mana dia harus percaya proses. Nah, sangat gampang untuk menjudge ambil pemain sini. Memang Chelsea itu nggak perform. Tapi gue bilang pelatihnya itu sudah benar. Yang jadi masalah dengan Chelsea, pemilik beli pemain yang tidak diinginkan oleh pelatih. Dan pemainnya kualitasnya itu-itu aja dan overpriced. Sehingga meningkatkan ekspektasi dari para fans. Tapi kalau kita percaya proses, everything will be alright. Tunggu prosesnya ya. Tunggu prosesnya. Iya. Kamu kenapa? Apa yang membuat kamu bilang mereka nggak nge-mix? Kenapa? Enggak, ini kan tadi pertanyaannya pasti banyak dong indikatornya. Dia bilang Ya. pelatihnya nggak nge-mix sama pemainnya gitu. Oke coach, kata-kata hari ini coach. Dalam apapun yang dilakukan, lu harus percaya proses. Untuk hari ini. Jadi proses itu penting. Sabar. Proses itu, it goes ups and down. Tapi tujuannya, targetnya udah jelas. Yang penting percaya proses. Keep going ya. Keep going. Never give up. Oke, masih ada pertanyaan? Kayaknya udah nggak ada. Nah, aku punya informasi nih buat Spotifyer di rumah. Mini Football memanggil Federasi Sepak Bola Mini Indonesia (FSMI) sedang mencari pemain untuk menjadi atlet sepak bola mini football. Lewat ajang turnamen FSMI Cup 2024 yang akan berlangsung pada tanggal 20 Februari sampai dengan 3 Maret 2024. Ayo semuanya segera daftarkan tim kalian untuk jadi yang terbaik dan bisa berkesempatan untuk menjadi timnas sepak bola mini. Wah, timnas sepak bola mini, coach. Ya. Keren banget. Ini gue sedikit tambahkan ya, bahwa mini soccer ini punya asosiasi dunia sendiri. Wah. Jadi tidak di bawah FIFA. Oke? Jadi PSSI tidak terlibat. Oh, gitu. Ya. Jadi diatur sama Berarti Spotify Indonesia. manajemennya lebih sehat gitu ya. Ya enggak, fasilitasnya lebih mumpuni gitu. lebih fresh saja karena organisasi lebih fresh, nggak ada aturan ini itu, jadi tidak di bawah PSSI lah. Jadi punya organ dan sekarang mereka berusaha untuk membuat mengangkat animo mini soccer. Wah, keren deh sepak bola mini Indonesia tuh jadi timnasnya. Ayo daftarin segera sekarang juga ya, karena kuota tim terbatas tuh. Biasanya nyari berapa sih coach? Yang main itu kan 7. Jadi satu tim mungkin 14, 15. Gue nggak tahu berapa. Oke lah, Coach, makasih banget buat hari ini. Aku akan terus Sama-sama, berproses. makasih juga. Jadi apa aura aku? Tetap nanya, sedikit-sedikit. Kamu nggak perlu tahu auramu seperti apa. Penting untuk memotivasi. Dengerin dulu. Oke. Kamu harus yakin dengan apa yang kamu lakukan, bahwa itu akan berbuah aura positif. Amin. Iya. Jadi nggak perlu orang kasih tahu. That's only for your ego. Oke? Yeah. Pada saat kamu tahu apa yang kamu lakukan adalah positif, auramu sendiri meningkat. Nggak perlu gue yang ngomong atau orang lain. Oh gitu ya, Coach. Iya. Tetap aja nanti di belakang layar aku nanya lagi, jadi apa, Coach? Tetap nggak dijawab. Oh, aku ikut pulang sampai ke sana nanti ke Pancoran. Oke, makasih Spotifyer udah nongkrong sama kita. See you lagi, bye-bye. Bye-bye.